Yo nakama, di video kali ini saya akan membahas Kagurabachi chapter 24. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Parato yang muncul di hadapan Shiba dan Chihiro jauh lebih berpengalaman dibandingkan penyihir di markas Shoujo. Kiora pun sebenarnya bisa bertarung jika dia mau, bahkan untuk melawan Yoto sekalipun. Dan Kiora sudah siap dengan kerugian yang akan muncul demi mendapatkan Yoto ke-7. Sehingga tidak ada kesempatan untuk mencuri Shinichi. Bahkan saat itu situasinya berbalik. Dari Chihiro yang memburu, kini justru dia yang diburu. Shiba langsung berniat untuk berteleportasi, tapi Chihiro menahannya dan justru mengaktifkan Nishiki. Setelah itu terjadi kilas balik. Shiba mengatakan kepada Chihiro bahwa Kamunabi akan ikut serta dalam pemburuan Shinichi. Chihiro bertanya apakah Azami baik-baik saja, karena dia sudah banyak membocorkan informasi kepada mereka. Menurut Shiba, Azami akan baik-baik saja, tapi Kamunabi akan membuang uang sebanyak yang mereka butuhkan untuk mendapatkan Shinichi dalam pelelangan. Jika pelelangan dimulai, maka Shinichi pasti akan jatuh ke tangan Kamunabi, dan Kamunabi akan bisa menggunakannya karena mereka memiliki si pengguna. Setelah itu terjadi kilas balik lagi saat Chihiro masih kecil. Dia bertanya kepada ayahnya kenapa kotak Shinichi berbeda. Apakah karena Shinichi itu kuat? Menurut ayahnya, dia bukan hanya kuat, tapi berbeda. Itulah kenapa dia membutuhkan pengamanan yang lebih. Chihiro bertanya, bukankah akan lebih aman jika berada di tangan Kamunabi? Ayahnya hanya tersenyum sambil mengatakan bahwa banyak yang sudah terjadi. Alasan Shinichi kenapa harus diberi pengamanan khusus dan kenapa belum diserahkan kepada Kamunabi adalah hal yang sama. Karena Shinichi adalah pedang yang tidak boleh digunakan lagi oleh siapapun. Kembali ke masa kini, menurut Chihiro, jika pelelangan dimulai, pedang itu akan jatuh ke tangan Kamunabi. Maka tidak ada pilihan lain selain mencurinya sebelum pelelangan dimulai. Jadi tidak ada gunanya untuk mundur bahkan jika mereka kembali dan membuat rencana ulang. Masih banyak yang belum diketahui tentang gudang itu. Kabur bukanlah pilihan bagus karena mereka harus melakukan sesuatu saat ini juga. Kembali ke Hakuri, kakaknya mengatakan bahwa dia sudah lama mencari Hakuri. Dia sangat rindu kepadanya, tapi ternyata kakaknya itu sering menghajar Hakuri di rumah. Kemudian Hakuri kabur dan melompat dari lantai atas, tapi kakaknya berhasil menangkap Hakuri. Hakuri mengatakan bahwa dia lebih baik jatuh karena menurutnya kakaknya hanya datang untuk membunuh dirinya yang sudah merusak barang. Tapi kakaknya tersenyum sambil mengatakan bahwa itu tidak mungkin karena mereka bersaudara. Dia hanya datang untuk menjemput Hakuri. Soya lebih tua 5 tahun dari Hakuri. Dia menyayangi Hakuri dengan tulus, tapi cara dia menunjukkannya dengan cara memukul dan menendangnya. Soya berniat akan mengatakan kepada ayahnya bahwa alasan Hakuri menentang keluarga karena wanita yang dijadikan barang lelang. Tapi saat ini wanita itu sudah mati, jadi Hakuri seharusnya sudah sadar. Tapi Hakuri tidak mau kembali karena dia merasa bukan lagi bagian dari keluarga Sazanami. Soya heran Hakuri sekarang bisa membantah. Lalu tiba-tiba muncul Hinao membawa payung untuk Hakuri. Melihat Hinao, Soya langsung menangis. Dia sekarang mengerti bahwa Hakuri sudah terlibat lagi dengan wanita lainnya, sehingga Soya berniat untuk membunuh Hinao. Tapi Hakuri langsung menangkap kakaknya itu dan meminta Hinao untuk kabur. Hanya saja Soya langsung menghajar Hakuri. Tapi setelah itu tiba-tiba Shiba muncul di belakang Soya sambil berkata, "Jadi ini orangnya Hinao." Setelah Hinao mengatakan iya, Shiba langsung menggenggam wajah Soya dan berteleportasi ke ruang terbuka di atas ketinggian di langit kota. Soya masih saja menangis dan meminta adiknya dikembalikan. Tapi Shiba mengatakan bahwa Hakuri masih menjadi sumber informasi yang penting bagi mereka. Hakuri heran kenapa Shiba bisa ada bersama mereka, karena seharusnya dia ada di rumah ayahnya bersama Chihiro. Ternyata saat itu Hinao diam-diam menelepon Shiba 1 kali hingga berdering, sebagai tanda bahwa dia dalam bahaya. Shiba pun langsung pergi meninggalkan Chihiro sendirian melawan 3 anggota To. Dan Chihiro pun sudah mulai bertarung di ruang terbuka. Itu mengakhiri Kagurabachi chapter 24 kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang Kagurabachi chapter 24 ini? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. 愛なんかってバイブスを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に